Pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam saat teduh bersama. Sebuah lagu Worthy is the Lamb akan kita pujikan bersama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I
pagi Bapak Ibu Saudara. Barusan kita mendengar sebuah lagu sungguh luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan saat teduh melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 dengan tema Allah tetap beserta dalam susahmu. Adapun ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah kumpulkan kami untuk kami melakukan saat teduh bersama. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh kami hayati, boleh kami pahami Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Bu Monika. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara, Darlene Sheikh adalah seorang worship leader dan penulis lagu-lagu rohani yang cukup terkenal. Setiap lagu yang diciptakannya selalu diterima dan menjadi terkenal. Beberapa lagu diantaranya Victor's Crown, In Jesus' Name, dan Worthy is the Lamb merupakan lagu-lagu yang sering dinyanyikan. Darlene pernah menyampaikan kesaksian bahwa Mazmur 91 merupakan bagian Alkitab yang menguatkan dirinya ketika diperhadapkan pada masa sulit. Darlene pernah didiagnosa mengidap penyakit kanker payudara. Ini merupakan pukulan hebat bagi dirinya dan suaminya. Selama menghadapi pergumulan itu, Darlene senantiasa mengucapkan Mazmur 91. Mazmur ini memberikan kekuatan dan pengharapan serta semangat dalam menghadapi pergumulannya. Mazmur 91 tentu tidak muncul atau tidak ditulis tanpa alasan. Mazmur ini lahir dari pergumulan hidup umat Tuhan di masa lalu. Pergulatan hidup yang tidak mudah dan bagaimana mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Membangun rasa percaya kepada Allah di tengah badai kehidupan memang bukan perkara yang mudah dilakukan. Kenyataan memperlihatkan bahwa seringkali umat mengalami goncangan iman dan keraguan pada kuasa Allah, justru di masa-masa sulit yang sedang dihadapi. Apalagi jika masa-masa sulit terjadi terus-menerus dan tidak kunjung usai. Bapak Ibu Saudara, pemazmur melalui nyanyiannya mengajarkan pentingnya
membangun kepercayaan kepada Allah. Meski kesulitan dan kesusahan tampaknya belum akan berakhir dalam kehidupan, namun kepercayaan harus terus dibangun dan dibangun. Tantangannya tentu tidak mudah. Seringkali keinginan untuk bisa segera keluar dari kesulitan mendorong ego manusia untuk segera mencari jawab atas kesulitan yang dihadapi. Bahkan tidak ragu melakukan hal-hal yang tidak baik, karena yang terpenting adalah kesulitan dan persoalan dapat diselesaikan dan dilewati segera. Kepercayaan kepada Allah memang tidak serta-merta dengan mudahnya muncul begitu saja. Kepercayaan kepada Allah harus dibangun dan dimulai dari hati. Hati yang melekat kepada Allah. Apabila hati sudah tidak melekat atau tidak terpaut kepada Allah, maka keadaan akan bisa menggoyahkannya. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang paling kita andalkan dalam kehidupan? Apakah kekuatan diri sendiri mampu meloloskan kita dari berbagai persoalan hidup? Sudahkah hati melekat kepada Allah? Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Allah? Kiranya Allah menolong kita semua untuk tetap bersandar kepadanya dan terlebih tetap percaya akan pertolongannya di masa-masa kesulitan dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman yang mengingatkan bagi setiap kami untuk terus percaya dan terus mengandalkan Engkau. Terlebih ketika kami dalam kesulitan hidup. Kami mohon Roh Kudus terus menolong kami, terus menopang kami, untuk kami tidak ragu atau bimbang, untuk terus melekatkan hati kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini dengan tekun berdoa, belajar menghayati firman-Nya, dan melekatkan hati kepadanya secara terus-menerus. Bahkan kita tidak boleh bimbang atau ragu sedikit pun atas topangan Tuhan bagi setiap kita. Terlebih ketika kita dalam kesulitan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.